Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru bagi kita hari ini, Senin 27 Maret 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita, dan sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi hari ini. Dan kami akan memulai aktivitas kami. Tolonglah kami Tuhan. Dan saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Senin 27 Maret 2023, tertulis di Imamat 10 ayat 10 sama 11. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk menaati ketetapan Tuhan. Menaati firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam tugas, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau apapun yang kita lakukan. Tentu kita terkejut, atau bahkan ketika kita membaca Imamat pasal 10 ini, dua orang anak Harun yang sebenarnya telah ditahbiskan untuk melayani di kemah pertemuan atau di rumah Tuhan seperti itu, tetapi dihukum mati oleh Tuhan. Mengapa? Disebutkan mereka berdua melakukan tugas atau pekerjaan itu dari hati dan pikirannya, bukan karena disuruh Tuhan dan bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, mereka berdua melakukannya dari keinginannya, seturut kehendaknya. Itulah sebabnya Tuhan marah dan langsung menghukum mereka sehingga mati di tempat itu saat melakukan apa yang mereka kerjakan, melayani, tetapi tidak karena disuruh oleh Tuhan.
pada firman Tuhan yang menjadi perikop atau di dalamnya bagian dari ayat renungan hari ini, kita juga membaca firman Tuhan atau pesan Tuhan bagi Harun. Kepada Harun ditegaskan, jangan minum anggur atau minum minuman keras pada saat melakukan pelayanan. Supaya Harun jangan dihukum mati oleh Tuhan. Ini artinya bahwa Harun harus bisa membedakan tugas pelayanan di hadapan Tuhan dan hal-hal lainnya dalam kehidupannya. Dia dipanggil, dia disuruh untuk melayani Tuhan di tengah-tengah umat Israel atau bangsa Israel pada waktu itu. Jadi aturan untuk mengendalikan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan pada saat melakukan tugas pelayanan menjadi suatu ketetapan yang perlu diturun alihkan atau diwariskan bagi siapapun para pelayan di kemudian hari. Dan pada ayat renungan pagi ini kita juga menemukan penegasan hal tersebut, yaitu betapa pentingnya membedakan apa yang kudus, apa yang tidak kudus, apa yang najis atau yang pantang, dan apa yang boleh, yang tidak najis. Ini semua ada aturannya, dan itu adalah yang diungkapkan oleh Tuhan bagi umatnya melalui para pelayannya, supaya mereka dalam kehidupan ini tetap merasa dekat dengan Tuhan dan dalam persekutuan yang hidup dengan Tuhan dan menjaga kekudusan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita yang hidup di zaman ini? Yang pertama, agar kita sebagai orang percaya benar-benar menaati ketetapan Tuhan dengan sungguh, dengan tulus, dengan penuh kerendahan hati, seperti yang Dia nyatakan di dalam firman-Nya. Yang kedua, agar kita dalam pelaksanaan pelayanan saat ibadah di rumah Tuhan, jangan pernah berbuat atau melakukan sesuatu menurut kehendak atau keinginan kita. Tetapi marilah kita menaati, menuruti kehendak Tuhan, mendengarkan apa yang Dia firmankan bagi kita dalam penuh kesungguhan dan ketaatan. Kita mengikutinya di keseharian hidup atau di dalam ibadah itu dengan segenap hati. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sangat penting membedakan hal yang kudus dan yang tidak kudus, yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada peringatan yang selalu dikumandangkan agar kita sebagai umat Tuhan juga menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang agung, dan Tuhan yang mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akhirnya marilah kita menyadari tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan yang dikuduskan, yang dikhususkan untuk melayani dan menaatinya. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti kehendak-Nya dalam keseharian hidup kita. Melayani, bekerja, dan melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah itu meneguhkan iman percaya kami semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang dalam keadaan berduka, ya Tuhan,
Biarlah Engkau menguatkan dan menghibur mereka. Dan biarlah juga Tuhan memberikan pengharapan bagi setiap orang dalam pergumulan hidup yang dilanda keputusasaan, agar mereka boleh bangkit kembali dengan harapan yang baru mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertailah kami sepanjang hari ini dalam tugas pelayanan kami, seturut kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.